Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, al-maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang berbahagia, punten menjelang waktu zikir Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang sangat baik ini melanjutkan program dari KKN yaitu Safari Dakwah di masjid-masjid untuk ikut memakmurkan menggerakkan dakwah di Sukoharjo ini. Di kesempatan yang sangat baik ini, tentu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat la yusyakatu lazi dan nafum wa la yukafatu inna adzabila syadid. Kita bersyukur tadi diberikan karunia hujan yang penuh dengan rahmat, yang mudah-mudahan juga bagian dari nikmat yang akan memberikan keberkahan buat kita semua. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini, di kesempatan yang singkat untuk singkat yang baik ini, kita jangan sampai lupa sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah teladan buat kita semua, ialah inspirasi buat kita semua. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, di kesempatan singkat yang baik ini, mungkin sekedar sebagai ikhtiar kita untuk saling mengingatkan, saling menyempurnakan dan saling melengkapi di antara kita sebagai seorang muslim dalam beramal menjadi lebih sempurna, dalam beribadah menjadi lebih baik, termasuk dalam menebar kemanfaatan juga insya Allah jadi lebih baik. Teringat pada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang terkait dengan perintah sholat ketika itu. Hadisnya sangat pendek. Sholatu kama ra'aytumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kau melihat aku sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu di dalam hadis ini menginstruksikan kepada kita, memerintahkan kepada kita, Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, untuk sholat. Sholat tapi harus ada tata caranya. Tata caranya dari mana? Yaitu dari melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan kita, yang dimaksud melihat itu seperti apa? Apakah melihat langsung Rasulullah ketika sedang sholat, atau melihat dalam arti yang lain? Kita bisa lihat dari redaksi hadis ini, yaitu menggunakan kata ro'aytumuni, yaitu sholatlah kalian ketika melihat aku sholat. Ro'a, akar katanya adalah ro'a. Ro'aytumuni, akar katanya adalah ro'a. Ro'a artinya adalah melihat. Nah, melihat dengan apa? Kalau kita lihat kamus, ternyata melihat tidak hanya sekedar dengan mata, ibu bapak jemaah sekalian, tapi melihat bisa dengan ilmu, melihat dengan pengalaman, melihat dengan pandangan. Maka yang ditekankan di sini itu adalah melihat dengan ilmu. Nah, ilmu yang relevan untuk melihat Rasulullah sholat itu apa? Yaitu ilmu hadis dan juga ilmu tentang sejarah kenabian atau sirah nabawiyah. Maka maknanya apa? Ketika hadis ini mengatakan sholatu kama ra'aytumuni usolli, sholatlah, sholat ini adalah ibadah wajib yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim, tapi disertai dengan perintah untuk belajar, untuk berilmu. Karena sholat ibadah harus didasari atas ilmu. Jadi di sini ketika ada perintah sholatlah, disertai dengan perintah untuk belajar, disertai untuk menuntut ilmu. Karena kata roha ini mengisyaratkan bukan melihat dengan pandangan secara mata atau melihat secara langsung Rasulullah sedang sholat, tapi melihat dengan ilmu hadis, melihat dengan ilmu sejarah yang mengisahkan bagaimana Rasulullah mengerjakan sholat.
Jadi ibu bapak jamaah yang berbahagia, pesan dari hadis yang singkat ini begitu sangat mendalam. Jadi kalau kita beribadah, ibadahlah dengan ilmu. Kalau kita beramal, beramallah dengan ilmu. Kalau kita melakukan suatu aktivitas, disertailah dengan ilmu. Maka ketika perintahnya adalah perintah untuk melaksanakan mendirikan sholat, maka di balik perintah mendirikan sholat itu juga ada perintah untuk belajar, perintah untuk tolabul ilmi, dan perintah untuk senantiasa kita itu mengkaji ilmu atau datang-datang ke pengajian dan menyempurnakan kualitas ibadah kita atas dasar ilmu yang benar. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan tutup yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan dan juga memupuk rasa semangat kita, tidak hanya semangat untuk beribadah tapi juga semangat menyertai ibadah kita didasari dengan ilmu yang benar, didasari dengan ilmu yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka ini juga yang disimpulkan oleh para ahli fikih, ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama terkait dengan tata cara sholat, bahwa sholat itu diterima, satu harus didasari ikhlas, yang kedua harus didasari ilmu, yaitu ilmu ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan di untuk singkat yang baik ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, kita tetap semangat untuk belajar, menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan sholat kita, disertai dengan ilmu yang benar, sehingga ketika kita beribadah, beramal menjadi semakin mantap, menjadi semakin semangat. Baik itu Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sekali lagi saya mohon maaf dan mengganggu waktu zikir dari Bapak Ibu sekalian. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim, Fathul Karim, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.